Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu. Selamat datang dalam acara webinar Study Exchange 2026 dengan tema Menjelajahi Dunia dengan Pengalaman Study Exchange. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyapa tamu-tamu kehormatan yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Susi Harjati MAP, selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati, Bapak Kavin Edo Wahyudi, Esos MKP, selaku Kepala Laboratorium Digital Governance, Administrasi Publik. Kak Muhammad Kinanafsi, selaku narasumber keren kita pada pagi hari ini, serta yang kami banggakan, seluruh teman-teman peserta webinar Study Exchange 2026 yang telah hadir secara daring pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hidayahnya kita dapat berjumpa secara daring pada hari ini, Sabtu 15 pengalaman Study Exchange. Unlock your journey. Perkenalkan, saya Nova Amalia Nohara, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum memulai keseruan berbagi pengalaman bersama narasumber hebat kita, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, diawali dengan pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, akan ada sambutan oleh Koordinator Pusat Kajian Administrasi Publik. Yang keempat, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang keenam, akan memasuki rangkaian sesi penyerahan sertifikat dan foto bersama. Meskipun kita bertemu secara daring, tentunya bukan menjadi halangan suasana diskusi pada pagi ini terasa kurang hidup ya. Saya ingin menyapa teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Bagi teman-teman yang tidak terkendala jaringan, yuk langsung on cam sekarang. Biar saya bisa lihat wajah cantik dan ganteng teman-teman yang sudah siap mengikuti acara pada pagi ini. Jangan malu-malu ya. Oh iya, ada dua step lagi yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, jangan lupa untuk memakai virtual background yang sudah disiapkan oleh panitia di grup koordinasi, supaya tampilan layar Zoom kita seragam dan rapi. Yang kedua, yuk sempatkan untuk mengubah nama akun Zoom teman-teman atau rename dengan format yang seragam, yaitu peserta underscore nama underscore asal kampus. Saya tunggu ya. Udah, langsung. Wah, keren. Banyak yang sudah on cam dan ganti nama rupanya. Halo semuanya. Sebagai pemanis, saya ada sedikit pantun nih untuk teman-teman semua. Bersiap diri menyambut cerahnya pagi, menata langkah penuh semangat dan harapan. Unlock your journey, wujudkan mimpi, bersama Study Exchange, buka wawasan, luaskan pengalaman. Hari ini bersama-sama kita akan berbagi wawasan, pengalaman, tips and trik, hingga peserta yang ditawarkan menjadi seorang awardee Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi, besar harapan saya supaya teman-teman yang bergabung di room ini bisa ikut aktif dan antusias untuk meramaikan acara ini hingga akhir ya. Teman-teman, mengawali kegiatan pagi ini bersama-sama, yuk kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator yang bertugas, waktu dan layar kami persilakan.
Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan dari Koordinator Program Studi Kajian Administrasi Publik kepada Kak Dia Ayunur Alifah. Kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Ginan, dan juga operator, serta teman-teman peserta, dan juga panitia dari Puskap yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Webinar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk berbagai pengalaman dan juga informasi seputar program studi exchange tentunya, mulai dari proses persiapan, seleksi, hingga pengalaman belajar di luar negeri itu bagaimana. Melalui kegiatan ini, kami berharap teman-teman dan juga para peserta dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesempatan studi internasional nantinya, sehingga semakin termotivasi untuk berani dan coba mempersiapkan diri sejak dini. Dan saya harap nanti teman-teman peserta, jika ada pertanyaan ataupun masih ada sesuatu yang mengganjal, boleh saja ditanyakan kepada narasumber kita, Kak Ginan, tentunya. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, dan juga intinya jangan malu-malu ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan saja. Karena ini merupakan kesempatan untuk kalian semua bisa belajar bagaimana kita memperoleh kesempatan belajar di luar negeri. Semoga kesempatan ini memberikan wawasan yang baru, inspirasi, dan juga manfaat bagi kalian semuanya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Selamat mengikuti kegiatan webinar dan juga semoga kegiatan hari ini lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu atas sambutan yang telah diberikan. Nah, teman-teman, saatnya memasuki sesi inti kegiatan, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Kak Gina, yang menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari sosok inspiratif yang akan berbagi pengalaman interaktif bersama kita di acara webinar pada pagi hari ini. Dia adalah Kak Muhammad Ginan Nafsi. Kerap disapa Kak Ginan adalah seorang data scientist dan programmer yang memiliki pengalaman tinggal di Australia selama lebih dari 8 tahun. Kak Ginan juga memiliki kemampuan akademik internasional dan pernah berkuliah di Swedia. Kak Ginan ini merupakan lulusan S1 Sains Data UPN Veteran Jawa Timur dan memiliki pengalaman sebagai ISMA Awardee di KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Swedia. Tak hanya aktif dalam akademik internasional, selain belajar tentang sistem pemrograman dan big data, Kak Ginan ini juga aktif banget terjun ke lingkungan lintas budaya dalam membangun global mindset, networking internasional, serta telah banyak membantu teman-teman mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan dalam studi di luar negeri. Nah, teman-teman, pastinya makin penasaran kan gimana sih pengalaman Kak Ginan ini? Mulai dari memanfaatkan peluang program study exchange, kemudian gimana Kak Ginan bisa keluar dari zona nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan akademik internasional, hingga memanfaatkan program mobilitas mahasiswa sebagai sarana pengembangan diri. Oke, sebelum acara dimulai, kita sapa terlebih dahulu yuk narasumber kita yang luar biasa inspiratif pada pagi hari ini. Halo Kak Ginan, selamat pagi. Halo Kak, halo selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Kak? Baik-baik sekali, saya sangat excited bisa menjadi narasumber di acara Puskap ini. Em, ya, baik, itu. Ya, apakah udah siap untuk sharing-sharing ilmu nih ke teman-teman Em, mahasiswa? Tentunya ya, siap sekali. Apabila kalian nanti mungkin em, masih ada yang belum paham, itu bisa kalian tanyakan di akhir nanti. Tapi insya Allah materi yang saya berikan ini, em, insya Allah bisa menginspirasi, bisa memberikan insightful knowledge yang
bisa kalian gunakan untuk study exchange kalian sendiri begitu. Siap-siap, Kak. Wah, senang sekali nih ngelihat Kak Ginan yang tampak nggak sabar banget untuk segera berbagi insight ke kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja pada narasumber kita, Kak Muhammad Ginan Nafsi, Bachelor of Data Science. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik ya. Saya izin share screen. Oke, alright. Oke, bisa melihat layar saya semua ya, yang presentasi ini. Halo, bisa lihat layarnya? Ya, bisa. Ini layar saya. Interupsi Kak Ginan, sebentar. Oh ya. Apakah suaranya boleh diperjelas lagi karena ini volumenya kayak kurang. Oh, oke. Terima kasih. Halo, bisa ya? Halo, halo, sudah. Oke, ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Halo semua, aku Ginan, alumni UPN Jatim Prodi Sains Data dan mantan peraih ISMA di Stockholm, Swedia saat saya semester 5 kemarin. Today, I will be sharing insightful knowledge that is relevant to many of you guys' dreams of experiencing, living, and studying abroad. I won't be talking about surface level theories and formal tips that you can easily find in Google, but I want to give you a real picture of the international journeys that I've taken, what I've learned from them, and why I think you guys should all try it. So, without further ado, let's get started. So, before we start, let me fully introduce myself to you guys. Saya dibesarkan setengah di Australia dan setengah di Indonesia. Ini karena ibu saya S2 dan S3 di Australia dan ayah saya S3 di Australia. Mereka dua-duanya memenangkan beasiswa pendidikan tinggi dari Australia dan LPDP. Perjalanan hidup saya mulai dari playgroup 2 tahun di Adelaide, lalu saya TK kembali ke Indonesia, lalu saya kembali lagi ke Australia untuk SD 4 tahun di sana, lalu saya SMP di Indonesia, dan terakhir saya ke Australia adalah saat saya SMA kelas 1 dan kelas 2. Saya kelas 3 SMA di sini untuk melaksanakan UTBK, di mana saya memilih ITS sebagai pilihan pertama dan UPN sebagai pilihan kedua. But unfortunately, saya tidak bisa terima di ITS, so that is why I was in UPN. Saat saya semester 5 kemarin, saya keterima beasiswa menempuh 1 semester di KTH Royal Institute of Technology di Stockholm, Swedia, melalui program IISMA. Sehabis saya kembali dari program tersebut, saya mendapatkan penghargaan IPK tertinggi dan lulusan tercepat di angkatan saya. Begitu. Oke, mari kita mulai. Jadi, ada sebuah mitos bahwa kita harus kaya untuk bisa belajar di luar negeri. That is far from the truth. Ada banyak sekali beasiswa dan program internasional yang kalian bisa ambil setelah kalian lulus sarjana. Di antara lain yang paling terkenal dari Indonesia adalah LPDP dan BPI. Ada Erasmus apabila kalian ingin ke Eropa. Dan gongnya itu, setiap negara maju memiliki program beasiswa internasional masing-masing. Karena dalam World University Rankings, ada aturan di mana ranking universitas ini sangat memperhitungkan jumlah international students dan kemajuan mereka dalam mengolah international student tersebut. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu kelebihan dan kekurangan masing-masing program. Tergantung kalian mau menempuh higher education di mana, itu kalian mencari tahu program yang sekiranya sesuai. I'm here to tell you all bahwa the opportunity is wide and you don't need to be crazy rich to pursue it. Banyak dari scholarships ini itu fully funded. Artinya semua biaya selama menempuh masa studi di sana itu akan di-cover oleh mereka. Contohnya saya ISMA kemarin, biaya visa, biaya pesawat pulang pergi, asuransi, UKT di Swedia, uang saku, dan lain-lain, semuanya dibiayai oleh mereka. Untuk international program yang kalian bisa ambil sebelum lulus dari UPN atau sebelum sarjana, I highly recommend you all to ask information on the active or upcoming international programs through our international office melalui kantor urusan internasional yang berada di Twin Tower lantai 1. Di sana mereka biasanya ada pelatihan dan bimbingan khusus untuk mempersiapkan kalian
menempuh program-program pembelajaran luar negeri yang ada. Contohnya saat saya menempuh ISMA kemarin, saya dibantu banget di semua tahapan-tahapannya. Mulai dari mempersiapkan berkas pendaftaran, interview, cara beradaptasi di host country, sampai saya kembali ke Indonesia pun saya dibantu oleh mereka. And I also highly recommend you guys to follow their Instagram. Gitu. For my experience, they helped me a lot with preparation and guidance throughout the ISMA in Stockholm, Sweden. Gitu. All right. So, what do you really need to get accepted and study abroad? I've broken it down into two basic pillars. First is hard skills. You need solid English proficiency in every step of the process. That is from the application process to interviews to day-to-day activities when you are in your host country to class discussions there to ultimately completing your whole study tenure there. Even if your country that you are targeting is not an English-speaking country, it is still necessary to learn it well. Contohnya seperti aku ke Swedia, negara di mana bahasa Inggris bukan menjadi bahasa utama mereka. Tanpa kemampuan bahasa Inggrisku yang advance ini, I wouldn't be able to have the wonderful friends and experiences that I had over there. I also certainly wouldn't receive good grades in my final exams there. I'll tell you a story. Ada salah satu teman awardiku di sana yang bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Jadi selama 1 semester di sana, dia banyak berkumpul dengan orang-orang Indonesia lainnya dan tidak sepenuhnya merasakan pengalaman yang saya alami. Menurut ini sayang banget. Opportunities like this don't come often. So staying inside your comfort zone means missing out on the real value of studying abroad. Hal skill kedua yang kalian harus miliki adalah academic excellence. Ini terutama penting saat proses pendaftaran seleksi beasiswa dan untuk kelancaran kalian saat di sana. There are many differences in the education system compared to how it is in UPN or in Indonesia in general. How is it different, you may ask? From the method that professors lecture in, the language that they teach in, the relationship between the teacher and the students, the way exams are taken, basically almost everything is different. So having this skill, I call it academic excellence, helps with adapting to a new system. Dan juga di proses seleksi beasiswa ini, kalian akan bersaing dengan banyak orang dan yang menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh pengsponsor beasiswa ini adalah pencapaian akademik kalian. Lagi dan lagi, having this academic excellence ini penting sekali. Okay, now let's move on to the soft skills that I suggest you try to have. First is dedication and hard work. Pursuing living and studying abroad requires massive commitment in your time, energy, money, and social life. It is no easy task. Saya bermimpi untuk menempuh program IISMA ini sudah sejak saya SMA. 3 tahun sebelum saya eligible untuk mendaftar, dedikasiku sangat besar sekali untuk bisa mencapai IISMA ini. Saya berusaha mencapai nilai setinggi mungkin di setiap mata kuliah, walaupun saya bukan orang yang terpintar. Saya mengikuti organisasi walaupun sebenarnya saya orangnya kupu-kupu. Kuliah pulang. Saya mendaftar lomba-lomba walaupun chance kemenangannya sangat kecil. Saya membeli kursus online tambahan walaupun sisa saldo uang saya tinggal sedikit. Dan banyak lagi yang saya paksakan demi mencapai cita-cita ini. Second is confidence to try. Having big dreams is one thing, but actually having the courage to take the leap when you don't feel 100% ready is a whole different story. Banyak banget mahasiswa yang sebenarnya mampu, tapi gagal berproses hanya karena sudah minder duluan sebelum mencoba. Saya pun pernah di posisi itu. Saya nekat mendaftar walaupun melihat saingan dari kampus-kampus top dengan profil yang kelihatannya jauh lebih mentereng. Saya paksakan submit berkas dan essay walaupun terus-menerus merasa masih banyak kurangnya. Dan saya pilih untuk lawan rasa takut itu daripada membiarkan keraguan membunuh kesempatan saya sendiri. Because at the end of the day, you miss 100% of the shots you don't take. Third and last is information gathering. Having dedication and confidence is useless if you're running in the wrong direction. Because in this competitive world,
Information is your greatest currency. Banyak banget mahasiswa yang sebenarnya berpotensi, tapi gagal cuma karena kurang riset dan pasif nunggu informasi disuapin. Saya memanfaatkan internet dan networking semaksimal mungkin. Saya bedah seluruh dokumen panduan dan syarat administrasi berhalaman-halaman, walaupun rumit dan bikin saya pusing. Saya nekat menghubungi belasan alumni awardee di LinkedIn untuk minta feedback dan insight, walaupun takut di ghosting atau dianggap sok dekat. Because closed mouths don't get fed, and the right information gathered proactively is what truly sets you apart. Oke, mari kita lanjut ke pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari studying abroad. Begitu. The biggest lesson that I've learned from living and studying abroad is realizing how big the world is and how different it is from how I grew up. Sedikit cerita, saya di Indonesia ini dibesarkan di lingkungan pondok pesantren, di mana pandangan kita tentang kehidupan orang Barat jujur cukup terbatas dan konservatif. For example, dulu saya berpikir orang yang minum alkohol itu pasti orangnya nakal atau tidak terpelajar. But in reality, many of them are just like us. They are students, they are professors, they are engineers, and they are incredibly smart individuals. Bagi mereka, minum di pub sepulang kuliah atau kerja itu persis seperti budaya kita nongkrong ngopi. Hanya minumannya saja yang berbeda, tapi esensinya sama, building human connections. Pengalaman ini benar-benar menentukan bubble cara berpikir saya. Di situ saya sadar, ketika kita studi di luar negeri, tugas kita bukan untuk menghakimi perbedaan, tapi untuk memahami konteks di balik budaya tersebut. That is what true open-mindedness looks like. And that's the real value of international exchange. The second point from what I've learned is how beautiful a country is when it is managed properly. Tumbuh besar di Australia, saya merasakan beruntung bisa merasakan langsung the benefits of living in a developed country. Mulai dari kualitas pendidikan sampai fasilitas publik seperti public transport yang baik, lingkungan yang bersih dan walkable, serta rasa aman dan nyaman dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Berbanding terbalik dengan pengalaman saya bersekolah di Indonesia, di mana pembulian, kekerasan, dan penganiayaan itu menjadi hal yang biasa. Anak kecil tidak diajarkan hidup beradab yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu banyak sampah diberserakan di lingkungan. Orang membakar sampah di tempat umum, sungai tercemar, nggak karuan, speaker masjid dan acara kondangan yang keras, banyak pengendara yang tidak taat aturan, dan banyak lagi deh. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu, webinar ini tidak akan selesai hari ini. Begitu. Kenapa saya cerita perbandingan ini? Bukan untuk membuat kita benci dan bukan untuk membuat kita benci atau mengutuk keadaan di negara kita sendiri, tapi untuk membakar rasa penasaran kalian. To show you that there is a higher standard of living, civility, and education out there. Dan satu-satunya cara membawa perubahan atau minimal memperluas tolok ukur hidup kalian adalah memberanikan diri keluar dan melihat dunia secara langsung. Okay. Now, after hearing all of this, what should you actually do starting today? Biar mimpi ini nggak cuma mandek jadi wacana setelah webinar ini selesai, I challenge you to do these three things. Yang pertama, fix your English environment today. Jangan tunggu pas mau tes IELTS, TOEFL, baru belajar. Ubah bahasa HP kalian, tonton konten tanpa subtitle, dan paksa diri kalian berani ngomong tanpa takut salah. Keep your GPA healthy. IPK bukan segalanya, tapi IPK adalah kunci pintu administrasi pertama kalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saingan kalian saat mendaftar ini itu banyak, dan mereka yang mendaftar itu dari orang-orang yang pinter ya, orang-orang yang memiliki pencapaian akademik yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya IPK kalian itu tidak tinggi di awal, ya otomatis kalian akan tidak dipandang baik oleh penguji beasiswa tersebut. Begitu. Jadi
jaga IPK kalian tetap solid dari semester awal hingga akhir begitu. Oke, dan juga um, walk to Twin Tower lantai satu ya. Coba saat kalian masuk besok ya, coba luangkan waktu mampir ke kantor urusan internasional UPN. Tanya program apa yang lagi aktif atau upcoming atau yang akan mendatang. Kenalan sama stafnya dan cari tahu persyaratan mulai dari sekarang. Remember, small consistent actions every single day will compound over time. Gitu. Oke. That is all from my presentation. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan dan juga jangan lupa untuk bisa menghubungi saya melalui Instagram, melalui LinkedIn atau nomor saya ya yang akan dibagikan oleh um, panitianya begitu. Oke, ya that is it for me. Saya kembalikan ke moderator. Wah, luar biasa banget ya sharing pengalamannya dari Kak Ginan ini. Jujur, setelah mendengar cerita dari Kak Ginan tadi, saya sendiri jadi ikut kepikiran. Wah, kapan ya bisa ikut study exchange? Nah, kalau misalkan teman-teman merasakan hal-hal yang sama, yuk give a big virtual applause buat narasumber kita ini dong. Yuk kita meriahkan layar Zoom ini dengan reaction tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Ginan. Terima kasih banyak ya Kak Ginan atas sharing pengalaman, insight, dan cerita inspiratifnya yang luar biasa pada pagi ini. Nah, berhubung ini kan rame banget ya reaction jempolnya. Penuh ambisi dari teman-teman yang pengen mencoba study exchange, pengen unlock your journey, sesuai tema webinar kita pada pagi hari ini. Pasti isi kepala teman-teman sudah penuh kan dengan berbagai pertanyaan dan rasa penasaran yang ingin segera terjawab. Langsung saja kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Di sesi ini, saya ingin suasana benar-benar interaktif. Apabila teman-teman ingin tahu lebih dalam dan bertanya-tanya seputar wawasan study exchange, menanyakan spesifik tips and trick lolos award di ISMA Kegaginan, langsung aja pencet fitur raise hand dan bertanyalah sebanyak mungkin. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya ke narasumbernya secara langsung ya. Kita akan berikan kesempatan untuk 2 hingga 3 penanya terlebih dahulu. Silakan bagi yang bertanya. Oke, penanya pertama untuk Kak Nesya. Boleh perkenalan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesya binti Panca. Saya berasal dari program studi ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Izin untuk bertanya, sebelumnya seringkali kesempatan student exchange ini hanya terlihat seperti kesempatan yang hanya accessible bagi mahasiswa yang mempunyai privilege, baik dari sisi financial, exposure, maupun di akademik. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana mahasiswa yang mungkin belum punya privilege tersebut yang dapat membangun competitive edge-nya sendiri, khususnya dengan mempertahankan IPK sekaligus mencari funding atau scholarship agar tetap punya kesempatan yang sama untuk mengikuti student exchange. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kami persilakan untuk Kak Ginan memberikan tanggapan. Oke, baik ya. Tadi pertanyaannya, how can orang yang tidak berprivilege itu bisa memiliki competitive edge dibandingkan orang-orang yang privilege, begitu ya? Oke, ya. Jadi, ya tentunya banyak
yang melaksanakan study exchange ini dari kalangan orang yang privilege. Tapi juga banyak sekali itu orang-orang yang biasa-biasa saja, yang tidak berasal dari orang yang kaya raya, yang privilege, itu juga em, melaksanakan dan sukses dalam menjalani international exchange ini, ya. Jadi mereka, these kind of people, ya, for me, from my experience, itu orang-orang yang benar-benar um, obses um, dengan mengalami international experience ini, ya. Jadi mereka ini punya mimpi yang besar. They like to study English in their free time. They like to watch English content. They like to read books. So my tip or my suggestion is for you to surround yourself in English. Okay, so um, always in your everyday, in your day-to-day activities, is to surround yourself in English content and basically try your best to um, improve your English proficiency because basically having English will unlock so many open doors and will help you to compete against other people that are trying to do study exchange, that are trying to apply for study exchange. So to answer your question is you have to be obsessed with English, especially if you're not coming from a privileged background. You have to be obsessed, that's one, and have higher dedication and yeah, and to love um, to love English basically. So yeah, that is my tip. Baik, apakah dari Kak Nesya sudah terjawab untuk pertanyaannya? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Kami persilakan untuk penanya berikutnya. Baik, oleh Kak Afril mungkin boleh perkenalan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin aku izin tanya untuk Kak Dinan. Biasanya ketika wawancara studi exchange itu kan pastinya ada pertanyaan terkait apa yang bisa diberikan kepada negara atau apa yang akan dilakukan 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, menurut Kakak sendiri bagaimana strategi menjawab pertanyaan tersebut agar memiliki nilai bobot yang tinggi oleh interviewer gitu. Terima kasih. Okay, so the question was bagaimana istilahnya menjawab pertanyaan apa manfaat yang kita akan berikan saat kita pulang di international setelah international program tersebut begitu ya. Okay, first my tip is to first explain ya apa pencapaian-pencapaian yang kalian sudah sampaikan, sudah tercapai and advance on that pencapaian. So for example ya, jadi so when I was asked in my interview ya apa kontribusi yang saya akan berikan, um, I told them that ya aku selama kuliah itu um, I like to speak on many webinars. I like to talk about my experiences and educate other people. And through my international experience that I will take in ISMA, um, I hope to I hope to give more contribution in terms of educating other people on what it's like to experience study exchange. And I also have sebuah yayasan di Jombang ini, the city that I was born in, yang akan terbantu oleh ilmu yang saya akan dapatkan saat saya study exchange tersebut, begitu.
And also you have to explain mengapa kalian memilih study exchange ini. Apa yang kalian tidak bisa dapatkan di Indonesia yang bisa kalian dapatkan di luar negeri begitu. Um, itu juga perlu kalian jawab dengan baik untuk kalian bisa mendapatkan nilai plus di mata interviewer tersebut begitu. Hopefully that answers your question ya Mbak Dwi Arifianti. Oke, terima kasih banyak untuk Kak April selaku penanya dan Kak Ginan atas jawaban yang sangat insightful. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kak Ginan, saya juga selaku moderator juga pengen nanya nih ke Kak Ginan. Apakah Boleh. boleh? Ya, boleh. Nah, Kak Ginan, kalau boleh kembali ke awal perjalanan study exchange-nya Kak Ginan, apa sih satu hal yang paling kakak rasakan selama menjalani kehidupan akademik di luar negeri? Kayak apakah ada culture shock tertentu yang paling membuat Kak Ginan tuh pertama itu ngerasa gak nyaman, tapi diharuskan untuk beradaptasi? Nah, mungkin dari Kak Ginan. Oke, so alright. Apa yang membuat saya beradaptasi itu sangat susah ya. Oke, so ini pengalaman yang sering dirasakan oleh awardee lainnya. Itu saat kalian berangkat dari Indonesia dan langsung istilahnya menjalani kehidupan di sana. Itu it's very very scary ya, sangat menakutkan sekali karena kalian jauh dari rumah dan jauh dari keluarga dan jauh dari infrastruktur sosial yang ada di Indonesia ini. Dan untuk bisa hidup sendiri di luar negeri dengan bahasa yang berbeda, dengan sistem sosial yang berbeda, it is so scary, it is so challenging. Ya, jadi so adapting to a new environment, mungkin cara belanja di supermarket, um, membayar your rent, figuring out how to do basically everything on your own in a different country, itu yang membuat ya aku sangat shock sekali begitu. Ya, Oke, Kak Ginan, terima kasih atas jawabannya. ya. Yuk, teman-teman, mumpung masih ada waktu untuk bertanya, maksimalkan kesempatan ini untuk kalian bisa sharing-sharing pengalaman atau menanyakan pertanyaan ya kepada Kak Ginan. Karena kesempatan ini tidak datang setiap hari. Ayo teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Saya tunggu ya. Oke, Kak Beatrixa, boleh perkenalan? Baik, terima kasih atas kesempatannya telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Beatrix Ayu dari program studi Administrasi Publik. Saya ingin bertanya kepada Kak Dinan. Nah, kan selama Kakak mengikuti program studi exchange ini, apa ada kayak keterampilan spesifik yang membedakan Kakak dengan alumni program ini atau
dengan program-program lainnya. Nah, di mata para kerja kayak dibanding mahasiswa yang tidak mengikuti study exchange gitu. Apakah kakak merasakan juga dampaknya di dunia pekerjaan ataupun setelah kakak menjalani kehidupan-kehidupan di lingkungan kakak yang sekarang? Seperti itu, Kak. Boleh sharing pengalamannya mungkin? Oke, jadi um, jadi pertanyaannya mungkin apa yang saya dapatkan di international exchange itu dan bagaimana itu merubah aku um, dalam kehidupan saya dan juga dalam pekerjaan saya begitu ya. Oke, so saat saya di Swedia lalu itu saya semaksimal mungkin memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki ya di Swedia itu. Fasilitas yang saya what I'm trying to say is the community there, the the data science community there yang dipenuhi oleh orang-orang pintar, oleh apa namanya pekerja-pekerja yang ada di top company, itu mereka sering mengadakan istilahnya sharing session dan juga workshop dan juga seminar ya. Dan itu saya rasa bahwa di Indonesia itu uh, di Surabaya ya itu masih kurang sekali komunitas programming yang ada di Indonesia. Nah, saya memaksimalkan waktu saya di sana untuk belajar cara melakukan um, programming, cara melakukan data science, um, dan setelah saya pulang itu um, saya menaruh CV saya bahwa saya sudah melakukan hal tersebut dan langsung banyak sekali um, saat saya melamar itu banyak sekali yang um, ya yang menganggap bahwa saya ini lebih skillful daripada orang-orang yang tidak mengalami study exchange gitu ya. Jadi apa yang menjadi nilai plus saat saya exchange itu adalah pengalaman saya di mata um, pencari pencari pekerja, you know, in the eyes of employers, you have a better, what do you call it, a better grade in their eyes. Okay, so if you are someone who's trying to find an employee, do you look for someone that is a regular person, yang orangnya biasa-biasa aja, ya orang yang lulus tepat waktu, yang IPK-nya standar, yang punya pengalaman yang biasa-biasa aja, atau orang yang memiliki pengalaman internasional yang dia selama di sana menggunakan waktunya dengan baik untuk belajar, untuk memaksimalkan fasilitas yang ada di sana. Which person would you pick as someone who's trying to look for the right employee? So I think that the person that has international exchange will have the better chance of getting accepted. Yeah. Jadi to answer your question again, I think that having this experience uh, gets you help in the job seeking sector gitu. Does that answer your question? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sangat aktif ini dari teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Kak Ginan selaku narasumber atas jawaban yang sangat insightful. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman peserta atas partisipasi aktifnya. Dengan demikian, sesi diskusi dan tanya jawab kita akhiri. Baik, sebelum acara ini kita akhiri, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat atas pemaparan experience exchange dari Kak Dinan selaku narasumber kita pada pagi hari ini.
Dari sharing experience, kemudian tips and tricks, serta insight yang sudah diberikan oleh Kak Ginan, kita dapat simpulkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman studi internasional bukanlah sebagai suatu yang mustahil. Namun, tetap dibutuhkan persiapan, mulai dari optimisme, academic excellence, usaha untuk mengembangkan English environment, serta kepercayaan diri untuk mencoba hingga aktif mencari informasi mengenai program dan beasiswa. Pengalaman Kak Ginan juga menunjukkan bahwa kesempatan untuk belajar di lingkungan internasional dapat menjadi ruang untuk membangun global mindset, memperluas networking, dan tentunya membuka berbagai peluang untuk pengembangan diri di masa depan. Harapannya untuk teman-teman yang sejak pemaparan materi tadi masih ragu-ragu, takut, ataupun bahkan punya pikiran, aku pengen ikut studi exchange, tapi kira-kira bisa nggak ya? Nah, mungkin hari ini adalah saatnya mengubah overthinking tersebut menjadi kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mulai mempersiapkannya? Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk sesi penyerahan sertifikat secara virtual sekaligus dokumentasi foto bersama sebagai bentuk apresiasi tertinggi kita kepada narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar kami persilakan. Oke, kita akan melakukan penyerahan sertifikat secara virtual kepada Kak Ginan selaku narasumber. Kepada Kak Muhammad Ginan Nafsi, boleh memberikan senyuman terbaiknya menghadap kamera untuk diambilkan screenshot. Saya ambil alih hitungannya. Kak Ginan dan panitia siap-siap. 1, 2, 3, pose. Lagi. 1, 2, 3, pose. Terima kasih kakak. Thank you. Sekarang saatnya kita foto bersama dengan seluruh teman-teman peserta yang ada di ruang Zoom ini. Yuk, mumpung momennya pas, bagi teman-teman yang belum on cam, buruan dinyalakan kameranya. Dirapikan jilbabnya, dirapikan rambutnya, dan pastikan virtual background-nya terpasang ya. Kebetulan di layar saya ada sekitar 4 slide halaman. Karena teman-teman ini kan pasti nggak tahu ada di slide berapa. Jadi pastikan kalian pasang senyum terbaik kalian di setiap hitungan ya. Kasih gaya andalan kalian. Oke, saya pandu. Kita mulai dari slide pertama dulu ya. Panitia, siap-siap. 1, 2, 3, cheese. Slide selanjutnya. 1, 2, 3, cheese. Yang selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide yang terakhir. Siap-siap. 1, 2, 3, pose. Wah, keren-keren banget. Terima kasih banyak untuk panitia yang sudah sigap mendokumentasikan. Dan terima kasih yang paling banyak untuk teman-teman atas kekompakan dan energi positifnya yang terus konsisten dari awal hingga akhir. Karena kita sudah tiba di penghujung rangkaian acara webinar Study Exchange 2026, sebelum teman-teman meninggalkan ruang Zoom, jangan lupa untuk mengisi absensi. Panitia telah mengirim link absensi di kolom chat Zoom. Teman-teman dipersilakan untuk mengaksesnya. Saya tunggu.
Teman-teman dipersilakan untuk absensi ya. Mohon kerjasamanya untuk langsung mengeklik dan mengisi absensi tersebut sekarang ya, karena link absensi ini hanya akan dibagikan di kolom chat Zoom. Dan segera mengisi absensi sampai 9.55 ya. Baik, jika semuanya sudah aman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Kak Muhammad Kinan Nafsi atas insight yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kami. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusiasmenya dari awal hingga akhir yang sudah sangat aktif dan interaktif mengikuti acara ini. Karena dibuka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun juga. Jalan-jalan ke Swedia menjemput mentari, merajut mimpi membawa harapan. Unlock your journey, wujudkan mimpi, study exchange menanti, raih pengalaman untuk masa depan. Saya Nova Amalia Nohara, selaku moderator webinar Study Exchange 2026. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau salah kata dalam membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.